Di video ini, Mami Millennials akan tahu 3 hal tentang vaksin COVID pada anak usia 6 tahun ke atas. Yang pertama, kenapa sih anak usia 6 tahun ke atas harus divaksin? Tentunya bukan karena supaya nanti bisa jalan-jalan. Yang kedua, kapan waktu yang tepat dan juga kondisi-kondisi medis apa yang tidak memperbolehkan anak untuk divaksin. Yang ketiga, KIPI atau efek samping yang ditimbulkan setelah divaksin. So, stay tune ya. Halo Mami Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Nah, hari ini saya mau bahas tentang kenapa sih anak-anak itu harus divaksin COVID usia 6-11 tahun. Yang pertama, karena kasusnya di Indonesia itu sudah mencapai 13% kasus COVID pada anak. Dan itu data berdasarkan Satgas COVID per tanggal 16 Desember. Yang kedua adalah karena sekarang anak-anak kita itu sudah mulai program sekolah tatap muka. Jadi kalau mau ketemu teman-temannya atau ketemu guru-gurunya, orang yang di luar rumah kita akan sangat aman atau lebih aman kalau misalnya sudah mendapatkan vaksin COVID terlebih dahulu. Setuju ya? Dan yang ketiga, di beberapa negara lain itu sudah ada kelihatan tren peningkatan kasus rawat inap akibat COVID pada anak-anak. Nah, jadi ketiga hal ini adalah menjadi dasar untuk anak-anak kita mendapatkan vaksin COVID. Nah, kalau vaksinnya sendiri sebenarnya sudah bisa didapatkan di banyak tempat. Ada yang dilakukan di sekolah dan ada juga yang dilakukan di sentra vaksinasi yang lain. Dan itu Mami Millennials bisa googling. Pertanyaannya adalah nomor 2, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat? Dan kalau misalnya ada kondisi medis tertentu pada anak kita, misalnya anak kita punya sakit A, B, C, apakah dengan kondisi itu aman untuk diberikan vaksin COVID tersebut? Nah, kalau dari vaksin Sinovac sendiri, ini memang dosis yang diberikan itu sama dengan dosisnya orang dewasa, karena secara penelitian itu aman. Diberikannya juga sama 2 kali dengan jarak 4 minggu, dan kondisi anak kita memang harus fit. Kalau misalnya anak kita sudah sembuh dari COVID, misalnya COVID-nya ringan sampai sedang, itu 1 bulan dari sembuh tersebut sudah boleh divaksin COVID. Kalau anak kita baru sembuh dari long COVID, ataupun terkena COVID yang berat, ataupun terkena sampai komplikasinya, yaitu MISC, nah itu Mami Millennials perlu tunda vaksinnya sampai 3 bulan kemudian. Nah, kalau misalnya anak kita sehat-sehat aja, dan ternyata anak kita masih menjalani imunisasi rutin. Misalnya sekarang lagi digencarkan untuk imunisasi DPT karena lagi ada wabah di beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalau sudah dari vaksin DPT, minimal itu perlu waktu 2 minggu untuk vaksin COVID. Ini anjuran sesuai dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI. Nah, jadi mau vaksin apapun pada anak kita, kalau memang sudah rutin, jadi perlu waktu 2 minggu kemudian minimal, baru bisa dibilang aman. Nah, tapi ada beberapa kondisi medis atau penyakit-penyakit tertentu yang dikategorikan harus mendapatkan perhatian khusus. Artinya harus tunggu sembuh dulu, kondisinya sudah terkontrol dulu, terapinya udah di stop dulu, baru anak kita boleh divaksin. Nah, penyakitnya itu apa aja, kondisinya apa aja, saya bacain ya. Menurut IDAI, yang terbaru per tanggal 16 Desember 2021. Jadi kalau ada defisiensi imun primer atau penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Yang kedua, kalau sedang mengalami kanker dan menjalani kemo atau radioterapi. Yang ketiga, kalau anak kita demam, suhunya 37,5 atau lebih dari itu. Keempat, ada penyakit kronis atau kelainan kongenital yang belum terkontrol. Yang kelima, ada diabetes yang belum terkendali, insufisiensi adrenal seperti hiperplasia adrenal kongenital atau singkatannya HAK, dan juga kalau ada penyakit Addison. Yang keenam, ada gangguan perdarahan seperti hemofilia. Yang ketujuh, pernah transplantasi hati atau ginjal. 8.
ada reaksi alergi yang berat seperti sesak napas atau ada seperti keluar biduran yang seluruh tubuh keluarnya. Kondisi-kondisi ini perlu diperiksakan dulu dan diobati dulu. Kalau sudah sembuh, baru boleh diberikan vaksin COVID tersebut. Nah, tapi ada juga beberapa kondisi medis yang memang betul-betul tidak boleh mendapatkan vaksin COVID. Oke, kontraindikasinya. Yang pertama, itu adalah kalau ada reaksi anafilaksis atau bahkan sampai shock. Jadi begitu dia divaksin dosis yang pertama, langsung kena sesak napas yang hebat, langsung pingsan, hilang kesadaran. Dan kalau itu sampai muncul, berarti anak kita tidak boleh mendapatkan dosis yang kedua dengan merek yang sama. Harapannya adalah kalau nanti ada penelitian yang lebih lanjut tentang vaksin-vaksin mana yang memang sudah siap diberikan untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas, itu baru boleh kita coba ganti ke merek yang tersebut. Karena kita harapkan reaksi alerginya tidak akan terjadi lagi pada merek vaksin yang berikutnya. Yang kedua, kondisinya adalah kalau ada Guillain-Barré syndrome, ada myelitis transversa, ada acute demyelinating encephalomyelitis. Yang ketiga, sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan atau sitostatika berat. Yang keempat, dalam 7 hari terakhir itu dirawat di rumah sakit atau sedang mengalami kegawatan seperti ada sesak napas, ada kejang, tidak sadar, lalu ada jantung berdebar-debar, ada perdarahan, ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, atau tremor yang hebat. Kondisi-kondisi seperti ini, untuk yang tadi saya sebutkan di poin nomor 2, 3, dan 4, kalau memang sudah sembuh dan juga memang sudah diizinkan oleh dokternya, itu baru benar-benar boleh divaksin. Oke, jadi untuk kasus anak-anak, kalau ada yang millennials tidak yakin, akan lebih baik untuk dikonsultasikan dulu, dipastikan dulu, diperiksakan dulu, supaya jangan sampai ada efek samping atau ternyata malah anak kita sebenarnya memang nggak boleh saat itu untuk mendapatkan vaksin COVID. Oke, nah yang terakhir, kalau anak kita toh aman-aman semua dan anak kita boleh divaksin, emang efek sampingnya tuh apa sih kalau divaksin Sinovac? Oke, yang pertama adalah efek samping ini biasa terjadi itu pada 1 dari 5 anak yang mendapatkan vaksin Sinovac. Tapi tentunya tidak ada yang mengalami efek samping berat. Semuanya hanya ringan sampai sedang kategorinya. Nah, efek sampingnya dibagi menjadi 2. Ada efek samping yang lokal di tempat suntikan. Itu yang paling sering adalah mengeluh nyeri. Itu bisa 12%. Dari semua anak yang divaksin bilang nyeri di tangan yang disuntik. Yang kedua adalah bengkak di tangan yang disuntik. Itu hanya 1%. Oke, kalau efek samping yang secara umum dirasakan oleh seluruh tubuh, misalnya seperti demam, itu datanya sebanyak 5%. Lalu ada yang jadi batuk, itu sekitar 2%, dan ada yang mengalami sampai diare, itu sebanyak 1%. Dan efek samping ini munculnya dalam 7 hari ke depan. Misalnya kita suntik tanggal 1, ya berarti sampai tanggal 7, tanggal 8 masih bisa muncul tuh gejalanya. Dan gejala-gejala efek samping ini akan hilang dalam 48 jam setelah setelah keluar gejalanya. Oke, jadi efek samping bisa muncul 7 hari ke depan, tapi kalau begitu dia muncul biasa akan reda setelah 48 jam. Oke, so rekomendasi saya untuk millennials yang sudah punya anak yang usia 6 tahun ke atas, kalau memang sudah kondisinya aman, kondisinya sehat, anaknya fit, tidak ada kondisi-kondisi medis yang saya sebutkan di atas, segeralah daftar, segeralah mendapatkan vaksinasi ini secepat-cepatnya. Memang sekarang kita bisa dapat di Sinovac, well, it's better than tidak mendapatkan vaksin apapun. Karena tentunya semuanya ini akan membawa kebaikan bagi anak-anak kita. Oke? So, thank you for watching. Mudah-mudahan informasi ini akan sangat membantu millennials yang sekarang lagi bingung anaknya mau divaksin atau enggak. Oke? So, jangan lupa like video ini kalau belum, dan subscribe, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!